Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani sukses puring kecil. Nah sahabat, beginilah kondisinya melon saya yang sudah mendekati masa panen atau 55 hari setelah tanam. Nah di sini di depan saya ini adalah jenis melon Kinanti. Nah untuk buah Kinanti saat ini alhamdulillah sudah kuning ya, atau mulai orange, atau sudah mulai matang ya sahabat. Untuk buahnya sendiri alhamdulillah di sini lumayan besar. Ini kurang lebih 2 kilo lebihan ya. Nah, dan yang ini melon Adinda, alhamdulillah di sini melonnya sudah hampir matang. Dan untuk kulitnya di sini sudah mulai menguning, agak sedikit kuning ya. Nah, di sini ada sedikit dimakan oleh tikus. Dan warnanya sudah menguning. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk perbedaan dan kelebihan antara melon Adinda dan melon Golden Kinanti ya sahabat. Nah, di sini kita akan mulai dari melon Kinanti dulu. Nah, untuk kelebihan melon Kinanti ini dari segi virus dia lebih tahan, dan untuk ketahanan waktu di saat musim kemarau itu dia lebih tahan ya. Dia tidak mudah layu, dan untuk daun juga dia lebih lebar-lebar. Untuk bobot buahnya juga dia lebih besar. Juga untuk ketahanan jamur ya, jamur batang, bagian sini juga dia lebih tahan. Nah, untuk kekurangan dari melon Kinanti sendiri di sini yang pertama untuk bakal buah ya. Bakal buah di saat usia 15 hari atau 20 hari setelah tanam itu terkadang dia sulit untuk jadi ya. Terkadang buahnya itu kebanyakan basang atau menguning. Makanya di sini buahnya ada di tunas 9, ada yang tunas 8, ada yang tunas 12, dan ada yang tunas ke-5. Dan juga untuk buah melon Kinanti sendiri ini, meskipun dia tahan terhadap kekeringan dan tidak mudah layu, meskipun jarang disiram, nah buahnya juga bakalan tidak rata ya. Dia ada sedikit gepeng. Meskipun dia tahan dengan sedikit kekeringan dan tidak mudah layu, tapi dia juga mudah gepeng ya di saat kekurangan air, dan buahnya juga tidak rata-rata seperti ini, kayak berdonjol-donjol ya. Dan seperti ini buahnya yang telat ya, di tunas 20. Ini buah yang ujung ya.
Inilah kekurangan melon kinanti dan kelebihan melon kinanti. Tapi ketika melon ini terkena air dengan air yang cukup, maka buahnya akan seperti ini. Bisa dilihat buahnya, bobotnya dia lebih besar. Jadi melon kinanti ini, jika ingin buahnya tetap maksimal, harus disiram setiap sore dan pagi ya, pagi dan sore. Karena melon kinanti ini meskipun dia lebih tahan dengan kondisi tanah yang sedikit kering, tapi dia juga sangat membutuhkan banyak air untuk pembesaran buah ya sahabat, supaya buahnya itu tidak ada yang gepeng atau berdonjol-donjol ya. Tapi jika melon ini airnya cukup, maka bobotnya akan lebih besar ya. Dan yang terakhir, kelebihan dari melon Golden Kinanti ini, meskipun dia terserang hujan terus-menerus, buahnya tidak mudah pecah. Ya, seperti ini. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari melon Kinanti. Nah, untuk melon Adinda sendiri, kelebihan dari melon Adinda ini adalah yang pertama, untuk buahnya sendiri di saat usia 15 hari sampai 20 hari tanpa dipolinasi, buahnya dia tetap jadi ya sahabat. Untuk buahnya dia tidak mudah menguning atau basang. Meskipun tanpa dipolinasi, itu buahnya jadi ya. Nah, bisa dilihat itu buahnya di bawah semua mata. Nah, di sini ada kita buahkan dua. Besarnya cuma sebesar ini ya. Bisa dilihat besarnya. Ini tidak sampai 1 kilo ya kalau ditimbang. Berbeda dengan yang satu kita buahkan satu saja. Dan untuk kelebihan melon Adinda ini, untuk buahnya meskipun dia kekurangan air, tapi untuk buahnya dia tetap stabil ya, tidak gepeng. Nah, seperti ini, tidak ada yang gepeng meskipun kekurangan air di saat musim panas. Nah, untuk kekurangan dari melon Adinda ini adalah yang pertama, dari segi buah dia mudah pecah ya ketika terkena musim hujan. Meskipun pemupukannya pupuk nitrogen atau pupuk NPK-nya tidak kita berikan, dia di sini masih terlihat pecah ya. Tapi untuk pecah seperti itu tidak semua buah ya. Ada juga yang masih mulus tanpa pecah. Nah, ini hanya memunculkan net saja. Ini ketika dia pecah di saat pembentukan net ya, karena melon Adinda ini ada sedikit net atau jaring di bagian sini. Nah, ini ketika kita buahkan dua, itu buahnya tidak rata ya, kecil ya, tidak besar. Padahal kemarin lebih kecil ini dibanding yang ini ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, ketika kita buahkan satu, dia lebih besar, dan yang ini lebih kecil ya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang kekurangan dari melon Adinda ini adalah yang pertama, ketika dia musim kemarau atau musim panas, dia lebih cepat layu dibanding melon Kinanti ya. Melon Kinanti meskipun kemarau penyiramannya tetap sama, itu melon Kinanti tidak pernah terlihat layu, berbeda dengan melon Adinda ini. Dia lebih mudah layu, tapi ketika kita siram baru dia mulai segar ya. Tapi berbeda dengan melon Kinanti, daunnya tetap segar dan tetap sehat ya, tidak layu. Nah, yang kekurangan kedua dari melon Adinda ini adalah bagian batang dia mudah terserang jamur di bagian sini ya. Kemarin ada beberapa, ada 3 ya yang sudah mati karena terserang bagian batang. Untuk melon Adinda ini, untuk perakarannya dia mudah ya terserang jamur atau jamur fusarium. Nah, untuk daunnya dibanding melon Adinda, dia lebih mudah ya terserang atau mengering terkena jamur. Berbeda dengan melon Kinanti ya. Untuk ketahanan jamurnya masih di 70% sampai 80%. Dibanding melon Adinda, dia hanya bertahan ketika hujan muncul. Kalau kita lihat sepertinya 60% ya. 60%, 65% dia ketahanan jamurnya. Di saat musim hujan, apalagi kita jarang menggunakan fungisida. Tapi ketika kita menggunakan fungisida sebelum terserang, insya Allah dia tetap bagus ya. Nah, untuk kekurangan dari melon Adinda ini seperti ini. Nah, ini yang sudah terserang jamur fusarium. Di sini buahnya sudah matang, langsung dia terserang jamur fusarium. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini sahabat. Perakarannya sudah tidak ada dan sudah hancur ya. Ini nanti langsung kita ambil saja atau kita panen. Karena ini sudah tidak bisa membesar ya. Karena batangnya sudah mengering. Oke sahabat, itulah kekurangan dan kelebihan antara melon Adinda dan melon Kinanti. Sahabat bisa nilai sendiri yang mana yang baik dan bagus untuk kita tanam ya, seperti di tanah ataupun di halaman terbuka seperti ini ya. Tapi kalau di ruangan tertutup atau di rumah kaca ya, atau di rumah greenhouse, untuk melon Adinda dan melon Kinanti ini sangat bagus ya. Untuk melon Kinanti, meskipun dia di tanah lapangan seperti ini, untuk buahnya tetap besar dan daunnya tetap lebar ya. Hanya sayang dia sedikit kekurangan air sehingga buahnya tidak merata. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.